ngomong tapi sepertinya nggak ada bukti, bro. Contoh ya, Fir'aun kaya raya orang percaya, buktinya ada bangunan yang besar yang membutuhkan biaya mahal. Jadi di Indonesia kerajaan Majapahit kaya, ada apa? Candinya, ya kan, bekas-bekas istananya gitu. Lah Muhammad kaya raya nggak ada apa-apanya. Nah ya kan kita Sekarang ngomong di dunia kosong. sampean Esther, nama nabinya jangan disebut, kena nanti itu berkali-kali. iya. Nabi M. Lupa melulu. Sekarang begini, orang punya satu istri aja itu butuh biaya besar, apalagi kalau punya istri banyak berikut dengan budak-budak. Apakah bukan orang mapan orang seperti itu? Terus wilayah taklukannya banyak. Beliau itu didaulat sebagai tokoh nomor satu. Tahlukannya dia Begini. berapa banyak? Beliau itu didaulat sebagai tokoh nomor satu paling berpengaruh di dunia, ya. Dari 100 Taklukannya berapa tokoh. banyak? Taklukannya berapa banyak? Taklukannya berapa banyak? Pengaruhnya itu 2/3 belahan dunia loh. Mulai dari Arab. Taklukannya dia berapa banyak? Banyak kan dulu ketika di Madinah itu menaklukkan Mekah. Setelah Mekah itu melanjutkan ke Mesir, ke negeri Syam. Enggak, itu lanjut ke negeri Syam, ke negeri Syria. Kapan dia ke negeri Syam? Iya di zaman, astaga. Zaman apa? Itu dalam sejarah. Zaman apa dia ke negeri Syam? Ya di zaman beliau. Coba kasih itu ke kan kami datanya. Kasih datanya. Kapan dia pergi ke negeri Syam? Nanti kalau Mbak coba cari sejarah. Bentar, sejarah. Jakarta Live. Kalau Khaybar dia taklukkan ada ceritanya. Kalau Mekah dia taklukkan ada sejarahnya. Medina dia taklukkan, hanya itu. Yang lainnya nggak ada. Mesir juga itu ditaklukkan, cuman tidak sempat diperangi karena kasih datanya ke kami. Itu ada kasih datanya. Mesir itu mengirimkan budak sebagai penyerahan, makanya tidak diserang. Kasih datanya. Karena begini, dalam Islam datanya. itu jangan berdusta. Itu ditawarkan dulu, misalnya mau terima Islam apa tidak. Ada datanya, gitu. Selagi kau Kalau kasih data itu semuanya dusta. Nanti saya kasih datanya ya. Sekarang. Jadi gini, Islam itu menawarkan dulu. Mendingan kamu nggak usah ngomong data belakangan. Ya, Kak Esther. Ada. Kalau kamu ngomong Oke, sebentar ya. Aku bisa pakai kok data dicari untuk itu. Sebentar. Oke, bisa kok di googling itu data taklukannya. Ini saya sudah Nabi Muhammad. dapat datanya sudah. Iya, saya enggak ada yang saya salah kok. Coba. Iya, saya sudah dapat datanya. Jadi aku mau ngomong, tenang dulu dong. Bang. Kalau orang ngomong itu tenang. Oke, Bang. Oke. Jadi kita bicara data ya. Ini saya pakai ChatGPT biar cepat. Ya, perhatikan ya. Jadi yang dilalui oleh Nabi Anda itu Arab Saudi, wilayah Hijaz dan sekitarnya. Termasuk di dalamnya ada Mekah dan Madinah, Taif. Taif itu Khaybar. Ini masih daerah Arab sekarang. Taif itu sebelah tenggara Mekah kok. Tabuk wilayah paling utara Arab Saudi. Hanya ini. Ada dikatakan dia di Suriah pernah. Perhatikan ya, Syam. Tapi pernah juga ke Yordania. Tapi catatan di bawah ini. Seluruh perjalanan beliau di wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah dilakukan sebelum dia diangkat menjadi rasul. Terutama dalam rangka karir dagangan Khalifah Quraisy. Jadi karena dia punya istri seorang pebisnis. Setelah masa kenabian perjalanan terjauh beliau hingga Tabuk. Jadi nggak pernah kemana-mana. Hanya di Arab. Itu data, Pak. Jadi artinya Bapak ngomong tapi nggak ada data, ya sudah. Begini loh, Oke, saya ya, kan bro. bilang,
Iya Ya, kan, sekarang saya sekarang bilang coba kasih pengaruhnya itu datanya. 2/3 Ya, belahan dunia jangan kan setelah bilang beliau kan pengaruhnya. Di mana pengaruhnya 2/3 dunia? loh, itu kan sejarah Coba. dimanapun mengatakan Oke, seperti itu, Pak. sekarang coba. Kenapa orang Itu Muslim yang kan menerima penghargaan? Diam dulu. ya, Umat Muslim yang menerima Nobel penghargaan PBB cuma 0,7%. Orang Kristen 75%. Itu baru pengaruh. Kalau jumlah penduduk itu bukan pengaruh. Jumlah penduduk banyak karena istri banyak. Udah banyak istri bisa ganti-ganti. Jadi itu bukan pengaruh namanya. begini Kalau loh, berpengaruh kan itu risalahnya dengerin. Kalau pengaruh dengerin. Kalau pengaruh itu artinya dampak yang dibuat untuk mempengaruhi dunia. Tapi kalau iya, jumlah bertambah banyak kekolipahan itu namanya Turki. bukan pengaruh. Dengerin, Setelah Nabi Muhammad Kalimat itu Turki. kekolipahan dilanjut. dengerin. Nabi Muhammad tidak pernah ke Turki. Jadi kau jangan ngomong kalipahan Turki itu Ajarannya nanti itu banyak dilanjutkan, Pak. Dengerin. Turki itu pun bisa ditaklukkan, itu bukan murni dikerjakan orang Muslim. Bukan. Saya nggak mau bahas sejarahnya, tapi salah satu panglima yang pernah dibahas oleh Andri Tunggal ketika menaklukkan kekaisaran Turki yang Kristen, salah satu panglimanya itu adalah orang Kristen juga. Kristen, gereja barat. Jadi jangan kau bilang itu kekuasaan Muslim. Kita tahu sejarah, cuma saya malas bicara sama kamu karena kau nggak ngerti juga. Kekaisaran gereja yang ada di Turki itu 7 gereja yang ada di kita wahyu ada di Turki, semua ditaklukkan itu karena ada perpecahan juga di dalam gereja. Panglima salah satu yang memimpin perang untuk merebut Konstantinopel itu ada orang Kristen di situ membawa pasukan. Jadi kamu jangan pikir kita nggak bisa jawab. Ya memang, karena di Madinah sendiri Ya itu bukan udah, cuma artinya, Islam, ada Kristen udah. juga, ada Yahudi juga. Udah. Jadi jangan bilang itu pengaruhnya. Kalau ada pengaruhnya itu kamu harus temukan pengikutnya itu berapa banyak yang menemukan ilmu pengetahuan. Dan ilmu Coba pengetahuan 100 itu toko, digunakan 100 secara toko masif. paling berpengaruh, 100 toko paling Pengaruhnya berpengaruh, apa? urutan pertama siapa? Oke. Itu Loh, googling siapa aja. yang menulis itu? Siapa yang menulis? Ya, Itu tuh dia itu pakar alien itu kan untuk yang nomor satu itu untuk alien kan. Dia kan bidangnya di penelitian alien. Pak Master itu sebentar deh Pak fakta Master. sejarah. Bentar deh. Tadi itu problem yang diangkat oleh Master adalah dari mana Mr. M itu kaya raya. Kau bawa zaman setelah dia metong. Apakah kemetongan setelah dia metong kekayaannya Khalifah Utsmaniyah Turki itu bisa mempengaruhi kekayaannya Mr. M? Kan ini aneh pola pikirnya teman-teman. Makanya berpikir tuh yang cerdas Pak. Tadi itu kasus. Ya kalau saya katakan sekarang ini lebih hebat siapa itu loh? Yang dengerin. Siapa sekarang yang raja internet itu? Elon Musk itu. Hampir seluruh dunia menggunakan ilmu pengetahuannya. Semua orang sekarang menggunakan ilmunya. Itu lebih berpengaruh. Kita kan tadi itu kan membicarakan kekayaannya Mr. M. Kenapa jadi ke Turki? Kan ini loh kita nggak ini nih cara Kan berpikir pengaruhnya melanjutkan Iya, risalah itu khalifah, terus dilanjutkan khalifahnya. Turki aja kalah kok melawan apa itu? Turki kalah sama siapa itu? Melawan Eropa Perang Dunia Kedua. Iya, kan ada masanya iya. gitu loh, Udah. ya kan. Habis itu kan kekolipahan Turki. Jakarta. Udah. Nih nggak Nggak pernah usah. baca sejarah sih dia ini. Makanya Iya. kamu tuh kalau baca itu jangan kau lihat cuma dari satu sisi agamamu. Baca sejarah dunia itu loh. Biar kau ini nggak, kalau yang namanya berpengaruh apa sih arti berpengaruh itu? Berpengaruh itu berarti memberi dampak kepada dunia ini. Dampaknya Menaklukkan. Wah, kau ini makanya kau nggak pernah belajar. Kayaknya nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah belajar kayak gitu kayaknya. Kalau namanya berpengaruh itu memberi dampak, perubahan yang baik kepada dunia, itulah namanya berpengaruh. Kalau cuma kawin, istrinya begini,
menaklukkan ini begini, enggak begitu artinya namanya berpengaruh. Nggak ada Ukuran pengaruh. ukuran ukuran perang ya, berapa banyak dia Semua berperang, entar dulu, semua berapa banyak dia bangsa-bangsa berperang. itu begitu dari dulu melakukan Dengerin, penaklukan. dengerin. Enggak ada hubungannya. Berapa banyak dia berperang itu enggak membuktikan dia punya pengaruh besar di dunia ini, enggak. Kalau memang dia punya bukti ya nih, punya pengaruh besar di dunia ini, mohon maaf ya gitu loh. Kamu bisa buktikan nggak ya pengaruh-pengaruh baik yang dia tinggalkan nih kepada dunia ya, global ya. Coba kamu buktikan. Kasih bukti ke kami satu aja. Kepada dunia ini loh ya. Bukan kepada Islam. Coba, bisa nggak kamu kasih? Yang membuat pengaruh besar nih ke dunia ini yang positif. Coba, satu aja nih, nggak usah Kalau banyak-banyak. pengaruh negatifnya ada Kak Fit, bagaimana? Ya kalau negatif nggak usah Nggak usah. dibahas. Yang positif aja, ada nggak? Positif, satu aja. Semua pemimpin hebat itu pasti ada nilai plus Sekarang dan gini negatif. aja, kalau Nabi Anda itu membawa pengaruh 2/3 dunia, kenapa perilaku beliau yang konon katanya ada 9 tahun tidak menjadi acuan semua negara? Ini Bang Kalau Eben, itu paling berpengaruh. negara Islam aja tidak lagi melakukan syariat Islam. Nggak usah Begini. negara lain, Bang Erben. Kenapa negara Islam tidak mau melakukan syariat Islam lagi, coba? Buktikan dia berpengaruh. Itu di negara Enaknya Islam loh, bro. Islam itu tidak munafik. Ya, kita sudah dicontohkan Islam untuk nggak jadi munafik, katanya di punya mana-mana tahta, munafik, punya bikin harta, ribut. punya wanita, itu kan maunya laki-laki semua. Iya, Tuhan. Ini udah ditanya kamu, tadi bukan pengaruhnya semua. 2/3. Iya, yang Itu bilang Udah, enggak udah, itu munafik kamu. munafik. Yang Kamu aja yang Sakit jiwa ini orang. Sakit jiwa. Dia pengaruh berdasarkan berperang, Kak Esther. Berperang apa bedanya Nabi Muhammad penjahat? Mohon maaf ya. Kalau ukurannya perang itu loh. Jangan. Bang, Itu. bang, Jaga Pak Erben, narasi. Pak Yuk. Erben. Tadi di bawah ada yang tanya, ini stikernya maksudnya apa gitu tadi. Iya, karena aku melihat PT-nya si RK yang nantang-nantangi di situ loh. Oh, Iya, ada kan PT-nya seleweran di mana-mana nantang-nantangin. Jengkel aku karena sok paling pintar. Alah, nggak usah di. ya sabar-sabar Pak Erben, nggak usah dilihat-lihat. Enggak usah dilihat yang gitu. Ganti aja lah stikernya Bang Erben, nanti tambah rame lagi nanti. Ini kan Biarin kita aja sekalian. untuk Kadang kadrun kalau fokus orang kita. sombong itu perlu dia apa? Dijinakkan. Nanti Itu. kita buka Zoom ya, Pak Erben. Di ruang tutup aja. Ya udah, ini ada tamu kita. Oke, Adriel, silakan Adriel. Iya, makasih Pak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya, sehat-sehat semuanya, Kakak. Masya Allah. Oke, ada mau didiskusikan, monggo. Gini ya, Bang. Mungkin saya juga masih dalam proses belajar gitu ya. Jadi belum banyak literatur dalam hal-hal teologi dan atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan begitu, Bang. Cuman memang kalau saya Muslim, Bang, sebenarnya cuman pengen diskusi ya, dialog, tukar pikiran mungkin atau hal-hal positif dalam berkehidupan gitu aja sih, Bang. Tadi saya udah dengar banyak saling counter tadi sama teman yang udah Jakarta Live tadi itu. Jadi ya kalau ngomong hanya ngotot ngomong tapi nggak ada data, udah dikasih data pun. Nabi Anda hanya ada di tanah Arab, memang mereka pergi ke Afrika. Nabi Anda pernah pergi ke Afrika, tapi dia ditampung di sana sama gereja Tauhido, gereja yang dirintis oleh Matius. Dari situlah muncul ide ajaran Tauhid. Ya, kalau misalnya soal beragama ini, Bang, kalau secara logika apakah
apakah memang kita mesti memilih agama atau mencari dulu kebenaran sebuah agama, Bang? Kalau misalnya kita meletakkan Kalau dulu. saya tidak mengurusi agama. Yang saya urusi adalah bahwa ada satu pribadi yang datang dari surga, diutus oleh Allah, menyelamatkan manusia. Itu yang saya urus. Memberitakannya. Masalah agama urusan pribadi, masalah keselamatan urusan Yesus. Bang Iya kan? Adriel, Ya, ya. Itu yang penting. aku mau tanya sama Bang Adriel. Ya, Boleh Bang. nggak? Iya, Bang, silakan. Aku tanya ya, Abang Adriel ini Muslim kan? Benar ya? Saya memastikan lagi ya. Iya, Bang, Muslim, Bang. Dalam Nah, belajar. aku masih heran ya kenapa waktu Mr. M itu dikejar-kejar sama suku Quraisy. Nanti diluruskan kalau saya salah penyebutan ya. Lalu dia suruh para sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia untuk eh, mendapat pelindungan dari Raja Kristen. Tapi waktu Isa itu tahu esoknya akan disalib, dia mengumpulkan sahabat. Kenapa malah justru para sahabatnya itu tidak disuruh lari, tapi malah disuruh menggantikan dia untuk metong di atas kayu salib, sehingga harus diserupakan. Bahkan dalam salah satu tafsir terbaik, itu malam ketika ia akan disalibkan ya, dibunbun, dia berkata, esok aku akan dibunbun, siapa yang mau jadi korban penggantiku, ya kan, menggantikan aku, maka surga akan menjadi bagiannya. Artinya diiming-imingi surga sebelum Isa itu pergi ke langit. Nah, pertanyaan besarnya itu, kenapa kalau salib itu suatu yang salah, kenapa justru dia tidak suruh sahabatnya itu untuk pergi lah, kabur ke Ethiopia kah seperti yang Mr. M lakukan? Kenapa harus justru diserupakan dengan dia, menggantikan dia, bahkan diiming-imingi surga? Mohon dikasih penjelasannya, Bang. Kalau masalah penyaliban sih, Bang, saya mungkin datanya belum terlalu banyak, cuman yang saya dapati itu bahwa kalau dalam tradisi Islam disebutkan kalau itu diserupakan gitu, Bang. Maksudnya Iya, Isa itu diangkat ke langit. saya Cuman kan terima, Bang. Abang, saya terima, saya pakai konsep itu untuk dialog kita, diskusi itu saya tahu. Nah, makanya tadi selain Quran tentang teori penyerupaan, saya nukilkan juga salah satu tafsir terbaik seperti At-Tabari, jilid ke-8 dan jilid ke-25 yang mengulang perihal tentang esok yang akan disalibkan itu. Jadi malamnya itu mereka kumpul, Bang. Isa itu tahu besoknya akan dibunbun menurut tafsir itu. Makanya dia menawarkan siapa yang mau. Lalu tampil seorang pemuda yang bernama Sarjas, walaupun ada 7 nama lagi yang disodorkan oleh para mufasir menurut data-data literasi Islam. Tapi mufasir terbaik kan namanya At-Tabari. Selain Ibnu Katsir, selain lain-lain. Cuman yang terbaik menurut kalangan Islam Sunni itu At-Tabari tafsirannya. Gitu. Nah, di dalam tafsir itu saya baca, dia itu minta salah seorang sahabat untuk menggantikan dia, untuk diserupakan. Kan ini udah tahu nih, besoknya akan dibunbun. Harusnya kalau dia sebagai orang yang istilahnya gentleman, hero, harusnya dia nggak suruh orang. Dia kasih dirinya sendiri gitu untuk mati syahid. Ini malah nyuruh orang mati syahid untuk dirinya. Abang paham nggak kira-kira maksud saya? iya, Bang, ya. Kalau oke lagi nih, kita boleh lah. Mr. M sikapnya gentle, dia suruh orang untuk kabur ke Ethiopia untuk menyelamatkan orang.
Tapi Isa ini loh Bang, Isa di dalam kalian itu digambarkan, mohon maaf, seperti pecundang yang mengorbankan orang lain untuk kepentingannya diri sendiri. Kalau di kami Yesus, dia digambarkan seperti sosok yang pemberani, mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang banyak. Kalau Isa di kalian mengorbankan kepentingan orang banyak untuk dirinya sendiri. Ini dua hal yang terbalik, Bang. Coba Bang, tolong dijawab, Bang. Iya, kalau yang saya pahami sih Bang, mungkin saya belum mengkaji tafsir At-Tabari. Kejadian yang untuk penyaliban memang ada juga data bahwa ada pengkhianatan di sana Bang. Bang, Ada pengkhianatan. pengkhianatan itu data punya orang Kristen. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menuliskan seperti ini. Menurut pandangan orang Nasrani, Yudas yang mengkhianati dia dan diserupakan dengan Isa. Itu beliau menukil dari pandangan orang yang dianggap Nasrani. Tapi kalau dalam pandangan orang Islam, orang yang diserupakan dengan dia itu bukan pengkhianatan, tapi sebuah pengorbanan supaya Isa bisa naik ke langit. Jadi nggak ada menurut pandangan Islam bahwa ada momen pengkhianatan.